kita akan mengadakan pengarahan ini sekedar untuk menjelaskan pembelajaran backlog itu seperti apa gitu. Dan satu lagi kan kemarin sudah disebut sama Pak Pak Yudi kan minta supaya di Pak Sopri itu masuk ke Pak Sopri ya. Jadi Mas Abis. Oh ya, sebentar, sorry. Ya. Ya. Jadi begini, jadi kan karena diminta waktu itu karena saya diskusi sama Pak Yudi ya, Pak Yudi nggak ada ya. Jadi waktu itu kita ini dalam rangka memperkenalkan juga Coursera itu kepada mahasiswa kita itu seperti apa. Nah, jadi kan Coursera ini kan sebenarnya pelajaran mandiri, jadi kita hanya mengarahkan aja dan tidak bisa membawakannya aja. Karena saya lihat di materinya cukup sulit juga dan lebih advance daripada yang ini dia, daripada yang kita ajarkan gitu. Nah, di dalam Coursera itu saya hanya ambil dari 16 mata kuliah, dari 16 sesi itu hanya 3 atau 4 aja sih buat pengenalan. Kalau memang ada mahasiswa yang tertarik bisa mengerjakan sampai 16 ya syukur-syukur dia bisa dapat sertifikat dan dapat poin JSDP. Nah, saya akan memperlihatkan tentang materi yang sudah disusun gitu ya di dalam kolabor. Mungkin kita bisa buka. Saya bisa share screen nggak, Mas Hendra? Ya, silakan Pak Juk. Nah, ini ya kita lihat aja. Mungkin di situ juga Bapak Ibu juga bisa melihat di Man A ya gitu ya. Man A ini masih Man A. Jadi ini adalah template-nya gitu. Nanti akan dibantu oleh Mas Hendra dan Mas Christoph untuk masuk ke bagaimana caranya masuk ke mata kuliah Bapak Ibu. Karena ini adalah sebagai latihan aja, mau diperlihatkan. Nah, apa yang di dalam kolabor ini, saya ini ada ada 3 ya, ada yang dari modul kita dasar logika matematik, ini yang utamanya gitu. Nah, ini untuk yang introduction to logic sama course decision making, how to choose right problem to solve ini dari Universitas State. Kalau ini dari Universitas Stanford ya, dua-dua ini saya coba ya. Kalau nanti misalnya ini nanti sebentar dulu. Nanti ini dulu ya yang utamanya dulu. Di mata dasar logika matematika itu adalah modul yang sudah dikerjakan oleh beberapa rekan ya, rekan-rekan di sini ada Pak Chan, Pak Buri, dan Pak Marcel dan Pak Denny itu sudah buat. Saya menggunakan ini ya. Ini adalah materi di dalam mereka bisa baca dulu. Jadi saya pakai sistemnya topical gitu ya. Kita pakai topical per topik. Gitu. Jadi mereka kalau mereka ini udah istilahnya udah mahir ya mereka bisa lanjutkan ini aja materi yang berikutnya gitu. Dan pembelajaran ini ya jadi dari materi yang utama. Lalu kita masuk nanti materi untuk pengenalan Coursera ini. Karena gimana mau menjual Coursera ya saya bilang karena mahasiswa kita belum pernah nyoba atau belum pernah lakukannya gitu. Makanya ini saya lakukan di sini ya. Dari Coursera ini ya ada 2. Yang 2 ini adalah free. Ya jadi hanya kalau semua mereka mau beli, nah mereka bisa beli dari Cekal gitu. Entar bagaimana pembiayaannya mereka yang atur lah. Saya apakah itu 2 juta, kalau 2 juta kan kebanyakan. Mungkin mereka ini akan kurang dari biaya itu. Jadi apa yang saya mau jelaskan di sini, yang satu masalah, masih kelihatan nggak di Zoom saya? Share screen-nya ya masih kelihatan ya. Nah, yang dari modul ini ada sebanyak ya, ini semua sesuai dengan satu dari ini yang akan yang tampil di mahasiswa. Lalu materi-materi yang lain juga ini akan ada di sini. Maaf, bukan yang ini. Ada di link
Bentar, gimana? Ini saya udah keluarin. Oh ya ini. Yang di Daslog ini adalah materi itu sudah saya sampaikan ya di dalam grup link ini. Ini adalah materi-materi RPS sama ini yang akan mungkin berubah dan juga link Daslog tadi, link untuk ke YouTube tadi. Nah, saya akan mulai dulu. Ini banyak juga sebenarnya dengan apa yang PowerPoint-nya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, ya. Jadi apa yang kita dasar logika matematika ini yang minimalis ya, bukan minimalis ya, wajib lah kita satu dua tiga empat pertemuan. Gitu. Pertemuan yang pertama ini memperkenalkan, yang ketujuh ini kita mengevaluasi, yang 9 kita memperkenalkan untuk semester setelah UTS, dan ini adalah penutup untuk ini minggu ke-15 ya, karena 16 itu UTS. Minggu ke-15 yang ya, minggu ke-15. Maaf Pak Jo, maaf displaynya kayaknya nggak sesuai Pak. Ininya PPT-nya yang Bapak sampaikan dengan yang PPT ya? Ref, tunggu. Oke. Ini berarti save. Ini ke. Nah, oke. Bisa ya? Ya. Kelihatan Pak sekarang. Jadi yang mau dijalankan Bisa. tatap mukanya hanya 4 kali aja ya. Sekiranya kelas itu mau minta ya kelihatan kurang, bisa juga ditambah di dalam kelas itu sendiri, membuat kelas. Itu saya serahkan melihat kondisi kelas. Yang kedua, yang setelah itu melalui asinkronus, yaitu lewat Kolabor dan Coursera. Yang kita utamakan di Kolabor, Coursera ini kita hanya memperkenalkan aja, mudah-mudahan ada yang tertarik. Dan di sini juga ada memperkenalkan dan juga dianggap kita harapkan mereka sudah memakai. Ada beberapa tugas yang dari Coursera ini yang udah saya taruh di dalam link itu. Oke, ini saya stop dulu. Kita ganti balik. Jadi seperti itu yang harus kita akan kerjakan. Nah, kembali lagi ke kita kembali ke ya. Maaf, bertanya Pak Jo, boleh Pak Jo? Oh, boleh. Untuk yang Coursera itu kan pada intinya adalah memperkenalkan terlebih dahulu kan ya kepada mahasiswa. Berarti itu mahasiswanya menggunakan akun bebas masing-masing sendiri atau yang harus didaftar oleh JKL itu Pak? Akunnya bebas. Oh, mereka suruh bikin sendiri yang begitu. Oh. Ya. Kalau dia ini ya, jadi ada mereka ini kan lihatnya kita masuk ya ke Kolabor. Ini ada announcement, jadi saya memberikan announcement-nya apa aja yang harus mereka, aktivitas yang harus mereka lakukan, forum diskusi, assignment, yaitu dari materi Kolabor dan Coursera, terus tugas individu. Itu nanti ada di RTM ya, RTM dan RTM-nya di dalam tadi yang di OneDrive tadi ya. Terus tugas individu saya ambil dari Coursera. Tugas kelompok ini adalah saya ambil juga dari Coursera sama di dalam Kolabor tadi. Nanti tugas kelompok ini jadi nanti dituliskan, dikumpulkannya pada minggu ke-15 ya, sebelum UTS paling lambat. Nah, di situ bisa juga ini diserahkan aja kepada kelompoknya, aktivitasnya apa mau dikumpulkan pakai video atau mau pakai apa disampaikan aja, apa mau PPT aja atau presentasi di kelas. Nah, itu tergantung daripada kondisi keberadaan mahasiswanya aja. Jadi tugas kelompok ini ya ada tugas kelompok forum penilaiannya. Terus UTS, nah UTS dan UAS ini saya akan membuat soalnya. Ini adalah tertulis. Jadi nanti ada 1 hari buat UTS dan UASnya adalah tertulis. Yang ini tadi pembagian proporsinya seperti ini, 60 jadi 40, 15 25.
Dan itu juga sudah ini yang akan dibaca sama mahasiswa. Nah, lalu yang itu announcement-nya seperti itu. Terus berikutnya adalah kita balik lagi, kalau kita kembali ke sini. Nah, ini ada modulnya tadi sudah di ini ya, 3 modul yang baru saya dibuat. Nah, sekarang yang bagaimana mereka akan login ke Coursera. Ini, nah, ini adalah caranya gitu ya. Ini ada caranya. Misalnya saya gini, klik lagi ya. Nah, ini berhubung saya sudah ini ya, sudah apa? Sudah apply dia sudah daftar gitu. Nah, kalau sebelumnya itu akan ada keluar tampilan seperti ini. Dan mereka akan klik full course dan continue. Boleh kita ada yang sudah nyoba belum? Tapi jadi dan saya pakai ini pakai Google, bukanya di Chrome. Jadi langsung dengan Google dia akan tanya mau langsung login dari Google nggak gitu, seperti itu. Nah, saya login dari Google dan sudah keluar seperti ini. Jadi nggak ada hubungan sama ini ya. Nah, waktu itu dari Pak Yudi sebenarnya ini purchase cost-nya ini bisa nggak katanya dinego. Jadi misalnya semua yang itu bisa masuk ke sampai yang ke full gimana. Cuman kalau saya lihat yang fullnya agak susah juga sih materinya ya. Mungkin buat mereka itu harus fokus semuanya harus materinya gitu. Karena saya cuma uji coba aja ya seperti ini. Kalau ada yang memang berminat, nanti ini bisa diturunkan harganya nggak 1,4 tapi berapa gitu. Nah, itu nanti tergantung bagaimana dengan saya belum tahu sih pembicaraannya di terakhir ini gimana kalau masalah yang begini. Cuma ini saya hanya tujuannya waktu itu memperkenalkan menggunakan Coursera dan mendapat ilmu lebih gitu daripada logic itu seperti apa. Kira-kira seperti itu yang dari Coursera-nya. Nah, nanti juga di slide itu saya berikan juga satu lagi ya. Jadi ini yang kalau ini agak lebih ya bukan gampang sih, artinya lebih simpel daripada yang tadi gitu. Nggak terlalu banyak. Dan ini agak umum mungkin mahasiswa kita yang dari FHB lebih bisa mudah mencerna ini karena di sini adalah mata Coursera-nya juga hanya sampai tiga pertemuan aja. 3 week katanya di situ. Coba ini. Nah, ini saya belum enroll ya. Ini saya coba enroll dan seperti ini. Sama juga seperti yang tadi. Nah, ini akan keluar lagi kita bilang audit only. Nah, ini biayanya lebih murah kan. Kita bisa kita akan start learning. Nah, itu mereka bisa mulai menjalankannya. Ikuti kudanya. Dan di sini ada sampai mana nih kalau kita lihat di sininya sampai discussion terus ada exercise-nya ya practice quiz ya bukan practice quiz. Nah, mereka juga bisa ini. Saya juga belum mungkin nanti itu akan dibicarakan bagaimana dengan admin kalau saya jadi admin. Sebenarnya saya belum mencoba ya admin course ini apakah saya bisa langsung melihat pemakai itu dari UPJ gitu misalnya mahasiswanya. Nah, itu belum saya pelajari juga. Nah, ini hanya ada 3 kali pertemuan dan waktunya di situ kalau dilihat katanya waktu belajarnya juga cuma berapa namanya. Itu yang tentang Coursera. Jadi saya jualan Coursera-nya, tapi yang ini untuk mungkin buat rekan-rekan dari ini karena di banyak masalah yang sehari-hari ya solve problem dan in everyday life. Silakan aja dicoba. Gitu. Ya itu dari yang penjelasan saya mengenai yang Coursera-nya. Kita kembali lagi ke yang kolabor, yang apa yang kita akan melakukan di situ selama kolabor. Coba saya lihat lagi, kembali lagi. Ya, ini tadi sudah saya tentang pembelajaran kolabor ini. Jadi kita akan masuk per topik. Jadi ini mungkin bapak ibu yang akan menjelaskan ya. Nah, materinya secara matematik secara umum. Nah, lalu minggu kedua matematik. Nah, dan di sini ada forum discussion.
forum discussion, mahasiswa diminta menjawab, dan di sini ada materi pendahuluan dan quiz. Tiga aktivitas yang mereka lakukan. Sebenarnya ini soalnya simpel-simpel aja, dan saya ambil yang semudah mungkin gitu ya, buat bisa dipelajari oleh mahasiswa. Cuman ada yang pakai bahasa Inggris, kan quiz ini pakai bahasa Inggris, tapi mereka hanya cukup memilih. Mungkin nggak ada error, ya boleh disampaikan ke saya supaya nanti dibetulkan ini. Ini quiz, tinggal pilih, hanya ada 5. Saya meniru kayak model di Haruka Pintar apa Haruka itu. Nah ini jadi mereka akan mengikuti kuis, jadi kegiatan mereka. Nah nanti yang minggu kedua ini adalah minggu asinkronus. Ini saya memakai slide-nya dari yang sudah seperti biasa ya, pakai, dan ini mereka akan mengikuti video pembelajaran. Ya jadi sudah dijelaskan di sini. Ini ada di YouTube ya. Pak Arman sudah membuat juga linknya di YouTube. Nah, ini. Ya. Baik, selamat bertemu dalam kelas Daslog kedua. Nah, ini kita akan bahas. Jadi di sini udah dalam dijelaskan gitu ya. Logical fallacy. Jadi kita nggak usah menjelaskan, dan ini udah dijelaskan sama Pak Edi ya, dulu sudah membuat. Nah itu bisa kita pakai, dan mereka bisa belajar di situ. Dan satu lagi itu video pembelajaran, mereka bisa belajar di situ. Ini aktivitas mereka. Yang kedua itu adalah ini adalah materi dari bukunya. Saya ambil sebagian aja karena berat juga masuk di. Nah ini mereka akan bisa pelajari materi dari sini. Terus yang lagi salah itu, nah saya nggak menyediakan presensi karena kita akan memaksa mereka untuk berdiskusi. Jadi mereka akan nulis, kalau mereka nulis di sini diskusi tentang apa gitu ya. Dan mereka saya diskusikan mengapa pentingnya mengenali fallacy. Nanti dia buat apa, judulnya apa, dan di message sebagaimana. Nah itu namanya tuh akan nanti terrecord gitu di dalam. Nanti di dalam grade participant ini kita bisa lihat ya, pada waktu misalnya kita lihat bukan di participant, di logs, di grades ya. Di grades ini kita akan bisa lihat siapa-siapa aja yang sudah membuat itu. Nah ini. Ya. Misalnya kita akan yang buat forum diskusi siapa aja tuh namanya, dia akan tersentang di sini. Ya, kalau dia misalnya kayak ini ada Nasefa ya, nanti dia akan ada. Nah, ini udah kita kalau dia presensi, ini bisa jadi kita pindahkan ya ke UPJ, berarti mereka ini presensi. Kita harapkan mereka mulai biasa menulis gitu. Kalau dulu kan mereka cuma centang aja, sekarang di forum diskusi. Karena saya lihat forum diskusi itu jarang yang mau ngisi gitu. Mereka coba aja, dan saya harap di forum diskusi itu akan sebagai hitungan mereka sebagai. Lalu quiz dan assignment itu sama juga. Nah di Coursera Reading jadi akan membaca. Ini ada suplemen yang saya berikan. Itu yang pertemuan kedua, pertemuan ketiga hampir sama juga, keempat dan seterusnya sama. Lalu masuk ke case study, ini mereka membaca video aja, saya nggak, ya istilahnya saya berikan. Cuman di sini kita harus bikin ya forum diskusi ya satu. Mungkin nanti akan saya lengkapi dulu ya, kayaknya saya baru ketahuan di sini nggak ada forum diskusinya. Karena kalau forum diskusi itu adalah sebagai presensi.
kita melihat UTS, nah ini 7, 8. Iya. Mungkin itu yang sudah bisa saya sampaikan ya. Sedang kita akan oh ya, satu tentang ini lagi. Tentang RPS-nya, itu RPS itu saya masih utak-atik ya sama Coursera ini seperti apa. Lalu kita lihat juga di dalam RPS yang ini ya. Di sini saya juga udah buat RTM-nya. Kira-kira kelihatan nggak ya? Bisa dilihat. Buat saya juga. RPS. RTM. Ya ini. Bukan dengan banyak. Ya, RTM-nya seperti ini. Nah, ini dia RTM. Jadi saya masuk tadi tugasnya salah satu tugasnya itu seperti memahami. Jadi kita ada dua bagian sebetulnya. Yang satu tentang logika dan memahaminya itu dari sisi memahami mereka itu dari yang sebelum UTS. Jadi setelah UTS itu UAS itu menerapkan. Jadi menerapkan. Nah, kalau yang memahami ini lebih masuknya ke individunya. Dan itu mereka nanti akan di RTM-nya ini saya akan lengkapi dulu ya. Sebenarnya kayaknya saya masih belum. Tapi saya juga nanti masukkan juga di Bapak Ibu. Ini sebetulnya karena saya buat istilah-istilahnya sesuai nggak gitu ya. Jadi saya lihat dulu ya RTM-nya. Jadi RTM yang pertama tugas individu mahasiswa itu yang nanti akan dikumpulkan di seminggu sebelum UTS itu mereka akan adukan professional logic. Ini di professional logic ini mereka akan tugasnya dari mana? Ini mereka akan mengerjakan exercise 21 sampai 27 yang ada di Coursera. Jadi mereka akan lihat di situ ada exercise-nya. Itu mereka saya minta membuat gitu. Dan disubmit secara online. Nah, tugasnya. Lalu bagaimana ya jadi mereka membuat laporan aja ya seperti mereka mengerjakan soal. Saya minta dia ditulis tangan gitu ya, jangan diketik. Kalau diketik itu akan ada langsung. Pernah saya ketemu dia tinggal masukin file kawannya aja gitu ya. Nah kita saya akan minta tulis tangan aja. Memang nggak berat ya nanti bacanya. Terus yang ini tugas ini akan diumumkan aja pada waktu pertemuan pertama apa-apa yang harus mereka kerjakan dan tapi kita lupa yang paling ini paling banyak selambat-lambatnya di pertemuan ke-6. Nah, gitu. Terus ada tugas kedua yaitu tugas kelompok. Ini ada buat mereka akan buat presentasi PPT dan ini akan saya ambil juga dari Coursera juga ya, ini juga mendorong mereka membuka ya Coursera-nya supaya mereka mencari di sini. Kalau tadi kan dengan soal yang ada di Coursera, kalau ini mereka belajari ini dan dalam tugas kelompok ini mereka mencari masalah sehari-hari ya yang akan diselesaikan dengan menerapkan dasar logika matematik. Misalnya seperti apa? Itu bisa kita berikan contoh. Misalnya kalau mau masuk sekolah atau mau membeli barang atau mau melakukan suatu pekerjaan apa aja yang harus mereka lakukan, kita harus solve ya. Biasanya kalau kemarin tadi juga saya baru menguji tugas akhir itu mereka masalahnya nggak tahu gitu, langsung pakai aja. Jadi di sini kita boleh menjelaskan masalah yang harus diselesaikan itu apa gitu, how to choose. Nah ini yang bisa dipelajari di sini. Nah, ini tidak boleh pakai matematik yang countingnya atau tidak, itu diserahkan aja ke kelompok mereka gitu maunya gimana.
nanti saya akan coba cari contoh-contoh kasus, ya biasanya dari paper, bisa jadi satu paper di situ juga. Nah, itu tugasnya jadi dari kalau dari RPS yang saya, ya itu tugas yang mereka lakukan. Jadi di dalam inilah yang kita bisa kita kerjakan ya, kita kerjakan untuk satu semester ini ya. Jadi dengan 4 kali pertemuan, ya di awal dan di akhir, dan nanti kita akhiri yang dengan UTS dan UAS. Ya, penjelasan saya sampai segitu, mungkin ada yang mau ditambahkan atau yang mau mengingatkan saya ingat saya seperti itu. Nanti yang itu tadi ada pertanyaan dari Bu Latifah, semua yang akan nanti dimasukkan ya. Karena ini saya lihat tadi ada yang lewat juga tadi ya. Belum ada forum discussion-nya apa gimana. Coba saya cek lagi sekali lagi sebelum di cloning nanti biar rapi. Jadi untuk sementara dipelajari dulu yang dari man A itu ya, bisa di ini. Mungkin kalau ada mau masukan atau ada apa nih nggak cepat atau bagaimana, itu bisa disampaikan di PA Group. Mana? Pak itu tadi mana? Pak Indra Saputra bisa memahami? Ada yang masukan nggak dari sipilnya baru nih sama Pak John? Kalau Pak dari sipil, Aman, Pak. masih aman. Kalau ada yang Sama baju belum kelas soalnya. iya nanti mungkin pertemuan kalau ada yang membutuhkan asdos gitu ya, misal asdos buat koreksi atau buat ini koreksi sih ya. Soalnya gini ya, kalau yang ngetik-ngetik itu tuh kita tuh kadang-kadang suka ngelewat tuh, kadang-kadang kelewatan, tahu-tahu nih ininya sama gitu, sama persis gitu, sama persis apa yang di internet atau sama persis punya kawannya. Nah itu kita bisa butuhkan asdos, kalau ada yang membutuhkan asdos bisa kontak ke saya juga karena kenal beberapa yang sudah memahami ya, atau mau bisa mengumpulkan atau bisa suruh ngecek apa gitu ya, karena waktu kita terbatas, itu bisa dipakai. Kita bisa minta tolong dengan mereka dan mereka akan dapat poin JSDP ya. Satu. Untuk yang Coursera-nya ini juga saya lagi bikin satu grup tersendiri nanti mungkin kalau misalnya nanti saya bisa jadi admin untuk mata kuliah itu caranya bagaimana? Itu mungkin nanti saya bisa kontrol ya. Nanti saya juga lagi mau uji coba juga program Coursera ini sampai berapa jauh bermanfaat gitu ya, atau dapat menginginkan berkorelasi dengan pembelajaran kita juga ya untuk yang lain ya. Itu saya coba supaya kan tujuannya memang untuk banyak yang daftar kan Coursera. Ya, ya kalau nggak ada kalau ada yang mau tanya, kalau nggak ada ya bisa ditanyakan di grup. Nanti mungkin sebentar lagi ya saya akan koreksi lagi yang di man itu kayak tadi saya lihat ada yang ketinggalan juga. Mungkin untuk mempelajari nggak usah di cloning, nanti akan dibantu di cloning sama Mas Christoph dan Mas Hendra. Jadi nanti mereka itu tunggu dulu, kalau mau dipelajari materi boleh dari situ, boleh dipilih juga kira-kira yang mana yang
yang tepat atau yang pas gitu ya. Karena kondisi kelas ini saya belum tahu ya bagaimana mereka mengikuti kelas itu. Wah, materinya susah atau bagaimana? Ya, itu silakan diatur deh sama Bapak Ibu deh. Bapak, ini adalah yang standarnya seperti ini. Nah, ini minimal. Kalau ada yang mau menambah gitu mengini, ya ikut di Coursera dan tolong diinformasikan bahwa nanti kalau yang bisa Coursera-nya bisa lulus semua, bisa dapat sertifikat ya, buat ke JK nanti mengurus bagaimana mendapatkannya gitu. Itu sih yang bisa saya sampaikan sampai saat ini. Entah nanti ada perubahan lagi dari JK atau dari pimpinan, saya belum tahu juga kebijakan Coursera. Tapi di sini saya hanya membawa buat mereka mencoba dulu, sehingga lama-lama bisa mengerti manfaatnya. Ya, pada yang ya baiklah, kalau tidak ada kita akan akhiri saja. Dan saya harap juga nanti kita bisa tanya jawab juga di dalam WA group gitu ya. Ya, saya kembalikan ke Mas Hendra, silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Jo atas penjelasannya Pak Jo. Mungkin saya ingin menambahkan juga sekitar informasi kepada Bapak Ibu untuk crowning class yang tadi Ibu Latifah juga request. Itu akan menunggu arahan dari Pak Jo ya, karena ada beberapa hal yang akan disempurnakan kembali. Jika kelasnya sudah ready untuk di crowning, akan kami bantu dari tim TLC, ada saya dan Mas Riz. Terus selanjutnya kelas online kolabor Bapak Ibu sudah tersedia di kolabor. Mungkin ada penambahan satu kelas ya, kelasnya Pak Jo di situ di Mana. Itu hanya buat Bapak Ibu untuk melihat-lihat modul atau konten yang telah diupload oleh Pak Jo. Tapi nantinya kelas itu akan kembali kami hilangkan karena itu adalah kelas dari Pak Jo sendiri. Seperti itu. Terus yang terakhir, peserta kelas dari Bapak Ibu sudah kami tambahkan juga. Jadi pesertanya sudah ready. Jadi tinggal menunggu materi atau modul dari Pak Jo di mana. Seperti itu Pak Jo ya. Ya, saya pikir sedikit lagi mungkin hari ini juga bisa selesai. Nanti kalau sudah selesai silakan diumumkan ke mahasiswanya. Iya. Mereka ya, seperti baik. Mungkin sekian dari saya. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain. Persilakan. Saya ada sedikit tambahan, Mas. Ya. Silakan Pak Denny. Ya, Pak, mohon izin menyampaikan aja pembicaraan informal kemarin, Pak Jo. Saya kemarin sempat diskusi informal dengan Pak Trio, bahwa kalau memang mau kita menambahkan akun Coursera kepada mahasiswa Daslok, kalau secara simultan nampaknya memang tidak memungkinkan, karena jumlah mahasiswa Daslok itu kan sekitar 700 orang ya, Mas Indra ya, 700 lebih ya. Sedangkan kurang lebih seperti itu. Ya, sedangkan lisensi Coursera kita itu baru 350, Pak Jo. Jadi tidak memungkinkan, sehingga kemarin itu baru hanya alternatif aja Pak Jo dari Pak Trio itu. Kalau dibikin bergantian gimana Pak Denny? Wah, saya kurang tahu tuh. Maksudnya bergantian itu masing-masing sebulan. Jadi sebulan dapat mengakses yang lewat Coursera-nya UTJ ya Pak Jo ya. Sebulan pertama misalnya 4 kelas, kemudian kita unenroll, kemudian enroll lagi kelas berikutnya 4 kelas gitu Pak. Untuk mencoba atau untuk mengakses Coursera yang ditugaskan oleh Pak Jo, sehingga bisa dikontrol mereka itu melaksanakan mengakses atau enggak, bisa dikontrol. Tapi itu kembali lagi nanti mungkin terserah Pak Jo model ininya. Model metodenya seperti apa. Tapi yang jelas kalau serentak dibuka semua, nggak cukup Pak lisensinya Pak. Untuk semua mahasiswa. Begitu. Apa mau UTS mungkin dibikin tugasnya dibikin bergantian.
Nah, mungkin nanti teknis saja kita offline aja kita diskusinya mungkin itu Pak. Ya, baik Begitu. Pak. Terima kasih Pak. Masukannya nanti coba kita akan rundingkan lagi. Dan silakan kalau ada Bapak Ibu ada usulan boleh disampaikan di grup. Terima kasih untuk kesalahannya Pak Denny. Informasi dari Pak Denny. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Ya, kita akhiri sampai sini ya. Terima kasih Pak Chandra, terima kasih Pak John, Pak Pendra, Pak Safrizal, Pak Denny, Bu Latifah, Pak Marcel, dan Pak Roman, Pak Andra, Mas Hendra, dan Mas Kris Tol. Ya. Lahir ya. Terima kasih Pak Jo. Terima kasih Pak Jo. Terima kasih Pak Jo, terima kasih semuanya izin pamit ya.